Saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita Problem Loan Management Series. Dan hari ini kita akan masuk kepada case study bagian kedua, yaitu Problem Loan Restructuring dan Loan Workout. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa pelajaran e-learning kita ini adalah bagian dari pengantar pada modul pelajaran ini. Jadi kita akan belajar tentang fundamental dasar dalam melakukan restructuring. Kemudian nantinya kita akan adakan live case. Mungkin online atau kelas. Kita akan bedah lagi kasus yang ada, tentunya yang sudah bermasalah. Dan kemudian kita lihat bagaimana cara kita melakukan restructuring yang benar. Bukan hanya sekadar nasabah mengalami masalah dengan keuangan atau cash flow-nya, kemudian kita langsung merestructure pinjamannya dengan menunda pembayaran pokok dan bunga. Ada banyak step yang akan kita lakukan. Mari kita lihat pada objektif daripada pelajaran kita hari ini. Adapun objektif daripada case study 2 ini, pertama untuk teman-teman semua mengerti prinsip daripada yang kita katakan loan restructuring. Sebagian bank akan mengatakan 4R, restructure, reschedule, recondition, repayment. Tapi nanti kita akan bahas menjadi 5R. Karena repayment kita ada 2 macam nantinya. Kemudian kita akan mengevaluasi. Nah, ini yang saya katakan, bukan hanya sekedar merestruktur pembayaran, tapi kita harus melakukan restructuring dulu untuk hal-hal yang lain. Pertama, kita akan merestructure asetnya, aset restructuring. Kemudian aset kita bicara di sini, aset. Kemudian kita akan merestruktur liabilities-nya. Poin kedua, liabilities-nya. Dan yang ketiga, kita akan merestruktur permodalannya. Jadi kita akan belajar gimana sih cara restruktur balance sheet. Step keempat, kita akan bicara gimana cara nasabah kita minta untuk merestruktur income statement-nya. Dari kita restruktur balance sheet tadi dan income statement, baru kita bisa mendapatkan restructure daripada cash flow-nya atau cash flow projection yang baru. Dan dari situ kita masuk ke tahapan yang terakhir, merestruktur pinjamannya. Jadi teman-teman, kalau Anda perhatikan di sini, ada 6 langkah yang harus dilakukan. Bukan 1 atau 2 langkah. Nah, pada bagian ini nanti juga, pada bagian keduanya, setelah Anda mendapatkan fundamental daripada cara merestruktur ini, kita masuk ke dalam case study, case discussion. Di situ tentunya case kita bedah lagi. Ingat, kalau case sebelumnya kita bicara tentang apa sih signal yang terjadi? Dan apa yang terjadi, penyakit apa yang terjadi dengan nasabah ini? Dan separah apa kondisi nasabah saat ini? Nah, pada case tadi ini, kita sudah tahu penyakitnya apa, dan kita mulai bicara terapinya apa ya, pengobatannya apa, dan dosisnya seberapa jauh. Jadi kita bicara tentang keadaan nasabah yang harus kita restructure. Bagaimana cara merestructure-nya? Tentunya akan ada diskusi yang banyak, ada brainstorming, dan saya harapkan nanti teman-teman juga memberikan sharing dari pengalaman case-case yang ada di tangan Anda masing-masing. Dan kemudian kita juga akan berbicara di situ, seandainya ini tidak bisa di-restructure atau susah kita mengadakan restructure normal, kita akan masuk kepada poin loan workout strategy. Nah, apa yang akan kita lakukan di situ? Ya, termasuk litigasinya, penuntutannya, lelang dan sebagainya. Ya, dan tentunya nanti pada akhirnya kita belajar tentang apa yang kita belajar, lesson to be learned dari kasus yang kita bedah ini. Mari kita masuk ke dalam pelajarannya. Saudara sekalian, saya akan membahas pertama tentang konsep dasar tentang loan restructuring yang tadi saya katakan ada 5R.
Pertama, kita bicara tentang restructure daripada fasilitas kredit. Apa yang dilakukan? Basically restructure, merombak ulang. Jadi saya analogikan, rumah yang sudah ada kita hancurkan dulu dan kita bangun rumah-rumah baru. Jadi dengan kata lain, mungkin sekarang sudah ada fasilitas, misalnya ada pinjaman modal kerja yang harus kita robah menjadi pinjaman cicilan, ya, atau kebalikannya, pinjaman yang ada cicilannya malah kita robah seolah-olah menjadi pinjaman modal kerja, di mana dia hanya membayar bunga dan pokoknya tidak dibayar sama sekali atau ditunda. Jadi fasilitasnya kita robah. Mungkin juga tadinya ada fasilitas pre-export financing atau misalnya fasilitas TR, trust receipt, kita robah jadi fasilitas pinjaman jangka panjang. Jadi bentuk daripada fasilitas baru totally berubah dari fasilitas yang lama. Pada poin nomor 2 kita bahas tentang reschedule. Reschedule kita bicara tentang jangka waktu. Jadi kita bicara pinjaman di mana mereka harus membayar bunga plus mungkin dengan cicilan. Di sini kita atur jangka waktu, bisa kita perpanjang atau perpendek. Jadi secara singkatnya, reschedule ini kita bicara tentang kapan dia harus melunasi bagian dari pokok, cicilan, dan bunganya. Dalam banyak hal ketika terjadi restructuring, reschedule ini jadwal pembayarannya atau tenor daripada pinjamannya kita perpanjang supaya cash flow mereka tidak terlalu berat, atau karena cash flow-nya kurang tadi, maka jumlah cicilannya kita kurangi. Dan saya tahu pada saat krisis malah bunganya pun di reschedule, di mana bunganya mungkin sebagian dibayar tahun ini dan sebagian lagi kita tunda ke tahun depan. Jadi balik lagi, reschedule ini akan sangat tergantung dengan cash flow daripada perusahaan. Yang ketiga, kita masuk ke bagian pertama daripada aset restructuring ini, di mana kita akan merestructure current asetnya. Jadi kalau kita bicara current asset, tadi kita katakan adalah aset yang di atas ini. Dalam contoh yang Anda lihat, di sana ada cash 1.000 atau 1 miliar. Pertanyaannya, kalau memang dia ada deposito atau dana nganggur, mungkin nggak dari 1.000 ini kita ambil sebagian untuk mengurangi hutangnya kepada kita? Ya nggak mungkin menjadi nol lah di cash ini. Ya, siapa tahu dari 1 miliar ini, 1.000 atau 1 miliar ini, mungkin 300 juta atau 500 juta itu bisa kita gunakan. Lah tentunya sebelum Anda bicara ini, Anda harus duduk dengan nasabah dan bahas berapa sih kebutuhan kas dia sehari-hari rutinnya. Dari situ anggap mungkin kita dapat 300 juta. Dan tadi Anda ingat total hutangnya ke kita ada sebesar 8.400, berkurang 300 juta atau 500 juta, mendingan. Berikutnya kita masuk kepada piutang dagang. Impact daripada income statement dan balance sheet restructuring tadi, saya ulangi, outstanding pinjaman menjadi turun, beban bunga menjadi lebih kecil, angsuran pinjaman jangka panjang, angsuran pokok juga akan menjadi lebih kecil, ya. Dan profitability cash flow menjadi sedikit lebih baik. Dampaknya apa sih kalau semua sudah lebih enteng? Kan kapal berlayar lebih enak dong lewat badai. Oleng tapi nggak tenggelam. Jadi pengelolaan bisnisnya, fokus orangnya juga bisa jadi lebih optimal. Karena nggak takut lagi disita bank, nggak takut lagi ini nggak kebayar, itu nggak kebayar. Dan bagi kita di bank, recovery kita, penyihatan kita atas kredit yang bermasalah, istilah kita NPL, non-performing loan,
Atau secara definisi kita katakan call 2, 3, 4 dan mungkin 5 bisa terjadi lebih cepat. Teman-teman semua, perlu saya ingatkan di sini. Ada 7 yang kita tahu. Pertama, yang namanya konvensional. Konvensional itu apa artinya? Pembayaran pokok. Saya bicara pembayaran pokok. Di mana perusahaan kita minta setiap bulan bayar pokoknya tetap sama. Seandainya di sini 100 juta, artinya setiap bulan berjalan hanya membayar pokok 100 juta ke kita. Itu yang biasa kita lakukan dalam keadaan kredit normal. Apa yang terjadi teman-teman? Anggaplah misalnya, kita ngomong yang gampang. Kalau outstandingnya tadinya 1 miliar, kalau setiap bulan dibayar 100 juta, ya berkurang 100 juta dong. Jadi outstanding pinjaman itu akan turun bertingkat sesuai dengan jadwalnya. Kalau 100 juta ya 10 bulan selesai di situ. Dan dampaknya bunga yang dibayar ke kita, ya bunga yang dibayar ke kita juga nurun toh. Jadi kalau kita bicara bunga, karena outstandingnya berkurang, jadi interest ini juga berkurang pembayarannya. Oke, ini yang konvensional. Nah, pada saat terjadi krisis, Anda harus melakukan loan restructuring. Kita tahu cash flow mereka kan lemah di depan. Jadi kalau gitu, malah kita ngasih gini loh. Pak, ini ngangsur sekarang ini ngangsurnya cuma 50 juta aja Pak ya. Mungkin 3 bulan pertama kita bilang 50 juta aja ngangsurnya di situ. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tapi nanti naik ke atas. Jadi pembayarannya step up. Tergantung cash flow nasabah. Kalau 1 bulan kemudian sudah membaik, ya kita naikin langsung step up. Tapi kalau 3 bulan kemudian baru membaik, atau 6 bulan kemudian baru membaik, 6 bulan kemudian baru kita naikin lagi. Dan ada kalanya